Halo dan selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Mari kita langsung membedah topik utama yang sudah ada di meja kita ya. Ya, mari kita mulai. Topik kali ini sangat spesial. Betul sekali, khusus untuk Anda nih para orang tua murid SMP Negeri 2 Maliku yang sedang mendengarkan ini. Entah Anda sedang nyetir di perjalanan, bersantai di rumah, atau mungkin sedang menunggu anak pulang sekolah. Pasti banyak yang sedang bersiap-siap ini. Nah iya, siapkan diri Anda karena Ramadan tahun ini akan sangat berbeda bagi anak-anak Anda. Sangat revolusioner menurut saya. Sepakat. Jadi kita sedang memegang sebuah dokumen resmi dari sekolah yang judulnya Program Literasi Selama Ramadan 2026. Dan ini bukan sembarang tugas membaca ya. Sama sekali bukan. Kesan pertama saya waktu membedah dokumen ini bukan sekedar tugas membaca musiman yang biasa dikasih sekolah terus dilupakan begitu saja. Ini adalah sebuah transformasi total. Transformasi dari rutinitas anak-anak sehari-hari. Betul. Misi eksplorasi informasi kita kali ini adalah untuk membedah lapis demi lapis program ini. Supaya Anda di rumah tahu persis apa yang akan dialami anak-anak Anda selama beberapa minggu ke depan. Dan yang paling penting, mengapa hal ini menjadi langkah yang luar biasa dari pihak sekolah? Mari kita mulai dari kejutan terbesarnya dulu nih. Selama program ini berlangsung, kegiatan belajar mengajar atau KBM reguler di kelas itu akan digantikan sepenuhnya oleh kegiatan literatur. Nah, dari kacamata pedagogi atau ilmu pendidikan, langkah yang diambil oleh SMP Negeri 2 Maliku ini adalah sebuah intervensi yang sangat berani. Sangat berani dan mungkin bikin kaget ya awalnya. Pasti. Coba kita pikirkan rutinitas normal anak SMP. Oke. Mereka datang ke sekolah, duduk, lalu belajar matematika selama 2 jam. Menguras konsentrasi pastinya. Sangat menguras. Lalu bel berbunyi, dan seketika otak mereka dipaksa langsung beralih ke sejarah, terus ganti lagi ke IPA, lalu ke bahasa Inggris. Membayangkannya saja sudah lelah ya. Betul. Dalam dunia psikologi pendidikan, perpindahan yang terus-menerus ini menciptakan apa yang disebut beban kognitif yang sangat tinggi. Otak anak usia belasan tahun dituntut untuk terus berganti frekuensi setiap beberapa jam. Ibaratnya seperti memindahkan saluran radio terus-menerus. Analogi yang sangat tepat. Nah, di bulan Ramadan ini, sekolah memutuskan untuk menekan tombol jeda pada kekacauan jadwal tersebut. Menekan tombol jeda. Menarik. Ya, anak-anak Anda tetap berangkat ke sekolah seperti biasa, durasi belajarnya sama, namun fokusnya kini dialihkan secara tajam dan intensif hanya pada satu hal. Membaca dan menulis resensi. Persis. Strategi ini melatih kemampuan berpikir kritis dan reflektif anak tanpa membebani mereka dengan pergantian mata pelajaran yang terlalu cepat. Tapi tunggu sebentar nih. Jujur saja, sebagai orang tua, mungkin ada yang langsung khawatir ketika mendengar ini. Khawatir ketinggalan pelajaran? Nah, itu dia. Menghentikan pelajaran reguler seperti matematika atau IPA selama 2 minggu penuh, bukankah itu berisiko membuat anak-anak tertinggal materi? Apalagi kita tahu tenggat waktu kurikulum biasanya sangat padat. Itu kekhawatiran yang sangat wajar. Banyak orang tua mengukur kemajuan belajar dari seberapa banyak bab di buku teks yang sudah diselesaikan. Karena memang begitu biasanya standar kita kan. Tapi, mari kita lihat esensi dari pendidikan itu sendiri. Kemampuan untuk duduk tenang, menyerap informasi dari sebuah teks yang panjang, memahaminya, dan kemudian mampu mengkritisi teks tersebut. Itu keterampilan dasar ya? Itu adalah pondasi dari semua mata pelajaran. Bagaimana seorang anak bisa memecahkan soal cerita matematika yang rumit kalau kemampuan literasinya rendah? Susah pastinya. Bagaimana mereka bisa memahami konsep rantai makanan di IPA kalau mereka terbiasa membaca melompat-lompat ala media sosial? Di era sekarang anak-anak dibombardir dengan video pendek berdurasi 15 detik. Di TikTok atau Instagram ya? Betul, rentang perhatian mereka sedang krisis. Jadi program ini sebenarnya adalah sebuah rehabilitasi fokus. Sekolah memberikan ruang bagi anak-anak untuk melatih kemampuan berpikir secara mendalam tanpa dihantui ketakutan harus segera bersilap untuk ulangan di jam berikutnya. Pemahaman yang sangat membuka mata nih. Jadi ini ibaratnya memperkuat pondasi rumah, bukan sekedar mengecat dindingnya. Tepat sekali. Nah, setelah kita paham alasannya, mari kita bicara soal eksekusinya. Karena skala program ini ternyata sama sekali tidak main-main. Skalanya cukup besar ya? Sangat besar. Melibatkan total 254 murid. Dari seluruh tingkat kelas. Betul, dari 10 kelas. Rinciannya itu mulai dari 23 anak di kelas 7A, hingga yang paling padat itu 31 anak di kelas 9C. Semuanya bergerak serentak. Luar biasa. Dan guru yang mendampingi? Ada 18 guru yang diatur dalam sebuah sistem rotasi,
Waktu pelaksanaannya membentang hampir 2 minggu penuh, dari tanggal 27 Februari hingga 14 Maret 2026. Pasti butuh sistem yang rapi untuk mengatur itu semua. Nah, ini bagian yang paling menarik dari jadwalnya. Sistem jadwal pelajarannya unik sekali. Jadwal pelajaran reguler dan bunyi bel pergantian jam itu ternyata tetap berlaku loh. Tetap berbunyi seperti biasa. Iya, hanya saja fungsinya diubah total. Bukannya anak Anda yang sibuk memasukkan buku sejarah dan... Mengeluarkan buku biologi. Betul, bel tersebut murni hanya berfungsi untuk mengatur rotasi guru pendamping saja. Anak-anaknya tetap fokus pada buku bacaan mereka di tempat masing-masing. Yang sangat menarik di sini adalah sistem pendampingannya. Ini adalah contoh nyata manajemen sekolah yang cerdas. Mereka tidak perlu merombak sistem yang sudah berjalan. Tidak perlu bikin jadwal baru yang bikin pusing ya. Persis. Menggunakan kerangka yang sudah ada, tapi mengubah konten di dalamnya. Lalu apa peran spesifik para guru ini di dalam kelas? Tentu bukan sekedar duduk diam menjaga kan? Tentu tidak. Guru yang masuk bertugas mengarahkan kegiatan membaca, memantau perkembangan, dan memastikan suasana tetap kondusif. Dan khusus untuk guru bahasa Indonesia, perannya lebih strategis lagi. Membimbing penulisan resensiannya ya? Benar, membimbing struktur tulisan. Dan ada satu alat penting yang digunakan di sini, lembar kendali literasi. Ah, iya. Di dokumen ini juga disebutkan, setiap anak wajib punya semacam paspor literasi ini ya? Betul, dan lembar ini wajib diparaf oleh guru pendamping yang sedang berjaga. Coba bayangkan, Anda sebagai orang tua di rumah. Anda tidak perlu lagi rewel bertanya, tadi di sekolah baca buku atau malah tidur. Lembar ini yang akan berbicara. Sistem lembar kendali ini sangat cerdas kalau kita bedah fungsinya. Pertama, ini melatih akuntabilitas anak. Punya target harian yang harus dicapai, menciptakan rasa tanggung jawab. Karena mereka tahu diawasi ya. Iya, tapi yang lebih penting, ini menjaga konsistensi dan memudahkan koordinasi para guru. Estafet antar guru maksudnya. Tepat. Ada 18 guru yang berjaga bergantian. Bagaimana guru di jam keempat tahu apa yang terjadi di jam pertama? Tinggal lihat lembar kendalinya. Persis. Guru tinggal melihat meja anak, memeriksa lembarnya, dan langsung tahu kemajuan si anak. Koordinasi jadi sangat mulus. Benar-benar estafet pendampingan yang rapi. Nah, sekarang mari kita masuk ke alur kegiatannya. Mengubah siswa menjadi kritikus buku. Prosesnya pasti sangat sistematis. Betul. Mari kita lihat perjalanan anak-anak di minggu pertama dulu. Tanggal 27 Februari sampai 5 Maret. Misi utamanya adalah membaca dan memahami isi. Dimulai dari hari Jumat ya? Ya, di hari Jumat tanggal 27 Februari, mereka mulai dengan pemilihan buku. Jangan sampai salah pilih pastinya. Karena buku itu yang akan dibedah tuntas, bukan? Kemudian masuk hari Senin tanggal 2 Maret, mereka ditugaskan menulis ide pokok. Lalu hari Selasa tanggal 3 membuat ringkasan. Berarti pemahamannya semakin mengerucut ya? Betul. Dan di hari Rabu tanggal 4, ini tahap yang krusial. Mereka harus menganalisis kelebihan dan kekurangan buku. Mereka mulai diajak menjadi kritikus. Iya, dan puncaknya, di minggu pertama, hari Kamis tanggal 5 Maret, mereka menyusun kerangka resensi. Kalau kita perhatikan tahapan ini, kita bisa melihat bahwa ini bukan sekedar membaca pasif. Membaca pasif itu seperti apa bedanya? Membaca pasif itu seperti saat kita menonton televisi. Informasinya masuk, tapi otak tidak menyaring secara aktif. Tapi di sini, anak Anda diajak berdialog dengan teks. Mereka harus tahu apa ide pokoknya, apa kelebihannya. Sangat aktif ya. Sangat. Tapi ada satu hal penting di sini. Bagaimana sekolah memastikan pemahaman bacaan ini benar-benar nyata. Bukan sekedar melihat buku yang selesai dibaca. Nah, ini pertanyaan bagus. Karena jujur saja, saya sempat skeptis. Menyuruh anak usia SMP duduk berhari-hari membaca buku, apa mereka tidak akan bosan dan malah tertidur? Sekolah sudah menyiapkan langkah antisipasi. Pada tanggal 6 dan 7 Maret, ada yang namanya penilaian tahap 1. Ujian di tengah jalan nih. Bisa dibilang gitu. Anak-anak harus mempresentasikan isi buku dan kerangka resensi mereka di hadapan kelas. Wah, semacam ajang unjuk gigi dong. Tepat sekali. Ini menciptakan tekanan positif. Mereka tidak bisa bersembunyi. Di titik ini, guru bisa memvalidasi pemahaman mereka secara nyata. Dan di momen ini pula, kandidat penulis resensi terbaik tiap kelas mulai dipetakan. Luar biasa. Jadi kelas akan menjadi sangat hidup dengan diskusi dan presentasi ini. Betul. Radar para guru mulai menyala melihat siapa yang potensial. Setelah minggu pertama yang intens itu, program bergeser ke fase kedua.
Minggu kedua, dari tanggal 9 hingga 12 Maret. Ini masa transisi dari membaca ke menulis. Ya, anak-anak mulai menulis draft pada hari Senin tanggal 9 Maret. Lalu merevisinya pada tanggal 10. Menyempurnakan tulisan pada tanggal 11. Proses penyuntingan yang bertahap. Dan akhirnya, mengumpulkan hasil final pada tanggal 12 Maret. Syarat teknisnya juga ketat loh. Resensi harus terdiri dari 300 sampai 600 kata. Rentang kata yang cukup padat untuk menguji kemampuan merangkai kalimat. Ditambah lagi strukturnya harus jelas. Ada judul, identitas, pendahuluan, ringkasan, analisis, evaluasi, refleksi, hingga kesimpulan. Struktur ini patut diapresiasi tinggi. Mengajarkan anak SMP untuk melakukan evaluasi dan refleksi dari sebuah buku adalah langkah besar. Menuju kedewasaan akademis ya? Benar. Evaluasi berarti mereka menilai objektivitas karya. Sedangkan refleksi, mereka melihat ke dalam diri. Apa dampak buku ini bagi saya? Merangkum itu semua ke dalam tulisan terstruktur adalah keterampilan tingkat tinggi. Bayangkan pemandangannya di rumah Anda nanti. Anda mungkin melihat anak Anda duduk sehabis berbuka puasa, mencoret-coret kertas atau mengetik dengan dahi berkerut, mencoba mencari kata yang pas untuk bagian refleksi itu. Mereka sedang dilatih merajut opini yang berdasar. Bukan sekedar opini asal bunyi ya. Nah, setelah kerja keras berminggu-minggu, kita sampai pada target program dan penilaian akhir, menuju karya terbaik. Puncak acaranya. Ya, pada hari Jumat tanggal 13 Maret, karya terbaik dari masing-masing kelas akan dipresentasikan. Dan besoknya, tanggal 14 Maret, ada final tingkat sekolah sekaligus pembuatan video resensi. Pembuatan video juga masuk ya? Masuk. Dan sistem penilaiannya ini sangat adil menurut saya. Bobot penilaian resensi itu isi 40%, analisis 25%, bahasa 20%, dan presentasi 15%. Pembagian bobot yang sangat proporsional. Lalu untuk penentuan juara sekolah, tantangannya dilipat gandakan. Bobotnya adalah 50% naskah dan 50% video. Jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih luas, target program ini sungguh ambisius. Ada 254 murid. Berarti akan menghasilkan 254 karya resensi. Sebuah ledakan produktivitas ya. Sangat luar biasa. Dan puncaknya akan ada satu karya terbaik berupa resensi dan video yang akan mewakili sekolah. Perpaduan antara kemampuan menulis analitis lewat naskah dan komunikasi publik lewat video presentasi itu adalah keterampilan esensial. Terutama di era digital seperti sekarang ini ya. Betul sekali. Di dunia masa depan, kemampuan mengemas ide rumit menjadi presentasi visual yang menarik, itu nilai jualnya tinggi. Anak-anak ini dilatih menjadi komunikator yang mempengaruhi orang lain dengan gagasan mereka. Sungguh membanggakan. Jadi mari kita rangkum eksplorasi kita hari ini. Selama 2 minggu penuh di bulan Ramadan, sekolah sesungguhnya tidak berhenti belajar. Sama sekali tidak. Melainkan mendalami cara belajar yang paling fundamental, yaitu memahami teks secara kritis dan berani menyuarakan gagasan lewat tulisan dan video. Inisiatif yang sangat mendobrak kebiasaan lama. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan khusus nih untuk Anda para orang tua yang sedang mendengarkan. Ya, pesan saya, peran Anda di rumah sangat penting. Efektivitas program sehebat apapun akan melonjak drastis jika ada dukungan dari rumah. Tindakan praktis apa yang bisa dilakukan orang tua? Tanyakan pada anak Anda buku apa yang sedang mereka baca. Lakukan dengan natural, misalnya diskusikan ide pokoknya saat santai atau saat berbuka puasa. Jadikan meja makan ruang diskusi yang hangat ya. Persis, ketertarikan Anda menunjukkan apresiasi, dan semangat belajar mereka akan berlipat ganda. Nasihat yang sangat berharga. Nah, sebagai penutup, saya punya sebuah pemikiran provokatif untuk Anda renungkan secara pribadi. Silakan. Dengan melihat anak-anak Anda yang berlatih menjadi pembaca dan pemikir kritis selama 2 minggu ini, bayangkan jika posisinya dibalik. Posisinya dibalik bagaimana? Jika Anda, para orang tua, diberikan lembar kendali literasi yang sama persis oleh kepala sekolah dan diminta memilih satu buku untuk diresensi pada Ramadan kali ini, buku apa yang akan Anda pilih untuk mengimbangi semangat anak Anda? Pertanyaan yang sangat menantang. Silahkan direnungkan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan mendalam kali ini. Mari kita dukung penuh langkah transformasi anak-anak kita di SMP Negeri 2 Maliku. Selamat mendampingi mereka dan sampai jumpa.